Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prinses Risma Damayanti dari Prodi S1 Sistem Informasi 2019A dengan NIM 19051214004. Di sini saya akan membahas tentang standarisasi jaringan komputer. Sebelum itu, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang beberapa pengertian terlebih dahulu. Yang pertama adalah standarisasi, merupakan sebuah aturan main atau protokol yang digunakan agar semua hal atau pekerjaan dapat berjalan dengan baik. Yang kedua, protokol. Protokol adalah aturan main yang mengatur komunikasi di antara beberapa komputer di dalam sebuah jaringan sehingga komputer-komputer anggota jaringan dan komputer berbeda platform dapat saling berkomunikasi. Selanjutnya, saya akan membahas tentang OSI dan TCP/IP. Model OSI. OSI model atau Open System Interconnection Model adalah sebuah model jaringan yang dikembangkan secara resmi oleh International Standard Organization untuk melakukan sebuah standarisasi proses pembentukan jaringan yang sebelumnya dimiliki oleh masing-masing vendor pembuat jaringan komputer. OSI ini memiliki 7 layer. Tiap layer ini memiliki fungsi yang berbeda-beda. Dari yang teratas ada application layer, presentation layer, session layer, transport layer, network layer, data link layer, dan physical layer. Selanjutnya model TCP/IP. TCP/IP adalah model jaringan yang digunakan untuk komunikasi data dalam proses tukar-menukar informasi di internet. TCP ini memiliki layer yang lebih sedikit, yaitu 4 layer. Mulai dari application layer, transport layer, internet layer, dan network interface layer. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang penjelasan setiap layer. Yang pertama pada model OSI. Yang pertama ada application layer. Layer ini merupakan layer teratas pada model OSI. Layer ini mengatur aplikasi yang berfungsi untuk menentukan network service yang sesuai. Ketika program membutuhkan akses ke jaringan, layer ini akan memberikan perintah dari program ke layer di bawahnya. Protokol yang digunakan adalah DNS, FTP, HTTP, NFS, DHCP, MIME, dan lain-lain. Yang kedua ada presentation layer. Layer ini bekerja dengan mentranslasikan format data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi melalui jaringan ke dalam format yang bisa ditransmisikan oleh jaringan. Pada layer ini juga data akan dienkripsi atau dideskripsi. Protokol yang digunakan adalah SMTP, SNMP, Telnet, dan lain-lain. Yang ketiga, session layer. Session layer akan mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dibuat, dipelihara, atau dihancurkan. Di layer ini ada protokol NetBIOS, ADSP, PAP, SPDU, dan lain-lain. Yang keempat adalah transfer layer. Layer ini akan melakukan pemecahan data ke dalam paket-paket data serta memberikan nomor urut pada paket-paket tersebut, sehingga dapat disusun kembali ketika sudah sampai pada sisi tujuan. Selain itu, pada layer ini akan menentukan protokol yang akan digunakan untuk mentransmisi data. Misalnya, protokol TCP. Protokol ini akan mengirimkan paket data sekaligus akan memastikan bahwa paket diterima dengan sukses dan mentransmisikan ulang terhadap paket-paket yang hilang atau rusak di tengah jalan. Protokol yang digunakan adalah TCP dan UDP. Yang kelima, network layer. Network layer akan membuat header untuk paket-paket yang berisi informasi IP, baik IP pengirim data maupun IP tujuan data. Pada kondisi tertentu, layer ini juga akan melakukan routing melalui internet walking dengan menggunakan router dan switch layer ketiga. Protokol yang digunakan adalah IP, ARP, RARP, ICMP, dan lain-lain. Yang keenam, data link layer. Layer ini mengkoneksikan media fisik pada jaringan dengan media abstrak.
Pada layer ini terjadi pengalamatan perangkat keras atau MAC address, flow control, dan menentukan bagaimana perangkat jaringan beroperasi. Protokol yang digunakan adalah PPP, SLIP, dan lain-lain. Dan yang ketujuh, physical layer. Physical layer bekerja dengan mendefinisikan media transmisi jaringan, metode pensinyalan, sinkronisasi bit, arsitektur jaringan, topologi jaringan, dan pengabelan. Selain itu, level ini juga mendefinisikan bagaimana network interface card dapat berinteraksi dengan media kabel atau radio. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang penjelasan setiap layer pada model TCP/IP. Yang pertama, application layer. Sama dengan layer application pada model OSI, perbedaannya layer ini menangani 3 layer teratas OSI, yaitu application, presentation, dan session. Layer ini mengambil informasi dari aplikasi dan meletakkannya pada paket kosong yang baru dibuat. Paket ini kemudian dikirimkan ke layer transport. Protokol pada layer ini adalah Telnet, FTP, SMTP, DNS, RIP, dan SNMP. Yang kedua, transport layer. Layer ini menerima paket yang dikirimkan oleh layer application. Paket ini kemudian diberi header yang berisi semua informasi yang harus dilakukan terhadap paket oleh layer transport penerima. Protokol pada layer ini adalah TCP dan UDP. Yang ketiga, internet layer. Fungsi layer ini sama dengan layer network pada OSI. Layer ini juga menambahkan header di depan paket seperti layer transport. Header ini berisi informasi untuk layer internet penerima. Setelah header terpasang, paket dikirimkan ke layer network interface. Protokol pada layer ini adalah ARP, IGMP, dan ICMP. Yang keempat, network interface layer. Pada layer 1 dan 2 OSI, ditangani oleh layer 1 TCP/IP yaitu network interface. Layer ini memberikan headernya sendiri pada tiap paket. Header inilah yang akan membantu router dan gateway dalam melakukan pengiriman paket kepada tujuan. Jika semua header telah terpasang, kemudian paket dikirimkan ke tujuan. Protokol pada layer ini adalah Ethernet, token ring, frame, relay, dan ATM. Selanjutnya, saya akan membahas TCP dan UDP. Yang pertama, TCP. TCP merupakan jenis protokol yang menopang sekumpulan komputer untuk bertukar data dan berkomunikasi pada suatu jaringan. Ini sering kali dipakai untuk menyokong aplikasi yang memerlukan keandalan data agar berjalan lancar. TCP bekerja menurut konsep koneksi yang menjamin proses pengiriman serta penerimaan data berjalan secara teratur dan lebih diandalkan. Tugasnya memecah atau mengelompokkan data menjadi paket-paket yang teratur. TCP memastikan pengiriman data tidak terlalu cepat, tetapi ada jaminan koneksi internet atau network bisa mengatasinya. Keunggulan TCP terletak pada kemudahan penggunaan termasuk kegiatan transfer paket data. Kemudian UDP. UDP merupakan bagian protokol lapisan TCP/IP yang menunjang komunikasi unreliable dan connectionless. Berdasarkan cara operasi, UDP tidak mengusung konsep koneksi sehingga harus tersedia pembuatan kode sendiri. Tidak menjamin proses pengiriman serta penerimaan data teratur dan handal, mungkin saja terduplikat. Proses pemecahan data serta pengiriman dilakukan secara manual dan harus ada kepastian. Itulah yang menjadi apa perbedaan TCP dan UDP. Kekurangan UDP yakni perlu pengiriman ulang data bila ada paket yang hilang, serta perlu dicari letak kesalahannya. Pengiriman pesan ataupun data tidak bisa dipantau secara mendalam sehingga sulit mengetahui apakah terkirim atau tidak, berhasil atau korup. Proses pengiriman berlangsung secara tidak berurutan dan tidak bisa dipastikan data manakah yang akan sampai terlebih dahulu. Kemudian, perbedaan TCP dan UDP. Yang pertama, TCP dapat diandalkan. Jika sambungan terputus ketika mengirim sebuah pesan, maka server akan meminta bagian yang hilang sehingga tidak ada data yang korup. Jikalau UDP tidak dapat diandalkan, jika mengirimkan suatu pesan atau data, kita tidak akan tahu apakah sudah terkirim atau belum dan apakah sebagian dari pesan tersebut hilang atau tidak ketika proses pengiriman. Yang kedua,
TCP itu jaminan pengiriman dan penerimaan pesan akan reliable dan teratur. Jikalau UDP tidak berurutan ketika mengirimkan dua pesan secara berurutan, tidak dapat dipastikan data mana yang akan datang terlebih dahulu. Yang ketiga, TCP itu connection oriented. Sebelum data dapat ditransmisikan antara dua host, dua proses yang berjalan pada lapisan aplikasi harus melakukan negosiasi untuk membuat sesi koneksi terlebih dahulu. Jikalau UDP connectionless, pesan-pesan UDP akan dikirimkan tanpa harus dilakukan proses negosiasi antara dua host yang hendak bertukar informasi. Yang keempat, TCP itu heavyweight. Ketika tingkat level terendah dari TCP tercapai dalam urutan yang salah, permintaan pengiriman ulang data harus dikirim dan bagian lainnya harus dikembalikan semua, sehingga membutuhkan proses untuk menyatukannya. Jikalau UDP itu lightweight, tidak ada permintaan pesan, tidak ada transaksi koneksi, dan yang lainnya, hanya menjalankan dan melupakannya. Ini berarti itu jauh lebih cepat dan kartu jaringan atau OS hanya melakukan sedikit pekerjaan untuk menerjemahkan kembali data dari paket. Dan yang terakhir, TCP itu secara otomatis memecah data ke dalam paket-paket. Jikalau UDP, pemecahan data ke dalam paket-paket dan proses pengirimannya dilakukan secara manual. Dan yang terakhir, saya akan membahas tentang network protocol. Yang pertama, ada Serial Line Internet Protocol. Adalah protokol yang memungkinkan pemindahan data IP melalui saluran telepon. Yang kedua, ada Simple Mail Transfer Protocol. Adalah protokol yang umum digunakan untuk pengiriman email. Yang ketiga, ada Hypertext Transfer Protocol, yaitu protokol yang digunakan oleh World Wide Web. Yang keempat, Telecommunication Network adalah protokol jaringan yang digunakan di koneksi internet atau Local Area Network. Yang kelima, Secure Socket Layer, yaitu protokol jaringan yang paling banyak digunakan untuk enskripsi. Yang keenam, File Transfer Protocol merupakan standar untuk pentransferan file komputer antar mesin-mesin dalam sebuah internet network. Yang ketujuh, ada Point-to-Point Protocol, yaitu protokol enkapsulasi paket jaringan yang banyak digunakan pada Wide Area Network. Yang kedelapan, Internet Message Access Protocol, yaitu protokol standar untuk mengakses atau mengambil email dari server. Yang kesembilan, HTTPS, versi aman dari HTTP, protokol komunikasi dari World Wide Web. Yang kesepuluh, Domain Name System atau DNS, adalah Distributed Database System yang digunakan untuk pencarian nama komputer di jaringan yang menggunakan TCP/IP. Nah, sekian penjelasan saya hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.